Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy di acara FYI for your information. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Ada Kang Banu Lesmana Bagaskara. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Kang Banu ini adalah Wakil Ketua DPD KNPI sekaligus Ketua dari Repdem Kota Bogor. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut nih tentang sosok Kang Banu gitu yang katanya sekarang mau nyalon juga loh di pemilu 2024. Makanya kita harus kepoin kan biar tahu gitu ya. Kang Banu sehat, Kang Banu? Alhamdulillah sehat. Iya. Nggak nyasar kan ya? Enggak, ketemunya. Nggak, gampang banget. Kang Banu, ini kan dengar-dengar nih, Kang Banu kan sekarang udah lagi persiapan ya buat nanti pemilu 2024 kan tinggal ya tahun depan tuh udah mulai gitu, sekarang udah ancang-ancang. Ini nggak kapok Kang, maksudnya nyalon lagi gitu. Jadi enggak sebenarnya, kapok, nggak ada kapoknya dalam politik itu. Terus pemilu itu sebenarnya udah dimulai dari tahun-tahun sekarang, tahun 2023. Nanti bulan November ya, pencoblosannya bulan Februari. Tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi untuk pemilu tahun ini 2024, insya Allah saya akan kontestasi lagi. Maju lagi ya? Maju lagi. Nah, kan kalau 2019 kan juga pernah maju tapi belum berhasil begitu ya. Ini gimana dulu Kang Banu menyiapkan mental? Kan nggak semua orang siap dengan kekalahan begitu ya, bahkan ada yang sampai gontok-gontokan begitu ya. Netizen warganet mungkin pada tahu gitu ya kasus-kasus di luar sana gitu. Kalau Kang Banu sendiri gimana waktu itu menyikapi sebuah kekalahan gitu? Jadi dari saya pribadi 2019 itu adalah suatu kekalahan, tapi kekalahan itu adalah satu keberhasilan yang tertunda. Saya berpikir bahwa dalam politik itu sebenarnya bukan ke arah kontestasinya. Itu menjadi modal saya ketika 2019 maju. Alhamdulillah dipercaya oleh 1.862 suara yang saat itu memilih mencoblos nama saya. Posisi kedua di partai. Memang belum mendapatkan amanah kursi dewan, tapi saya berharap dari 1.862 ini ada perkembangan maju di 2024 nanti. Nah, pada saat itu 2019 itu kayak Kang Banu baru lulus, belum lulus kuliah ya? Lulus. Jadi masih kuliah, tapi beliau ini udah berani untuk mencalonkan diri. Waktu itu kalau flashback ya, apa yang membuat Kang Banu percaya diri untuk gue maju gitu? Jadi politik itu buat saya pribadi adalah panggilan hati. Bisa siapapun yang masuk ke sana, tapi siapkan mentalnya untuk masuk terjun ke politik. Saat itu, ketika saya masih kuliah pun, saya merasa di sini ada kapasitas, ada kemampuan saya yang harus membantu orang banyak dalam politik. Kebetulan pas masih kuliah pun itu tahun politik 2019, kita ada kontestasi pemilu. Saya nggak mau melewatkan kesempatan itu. Saya ingin maju, ingin bermanfaat bagi masyarakat sambil belajar. Gitu kan. Dulu ada yang ojok-ojokin nggak sih? Udah lu maju aja atau gimana? Ngomong lu gue nggak apa kali ya? Boleh, saya masih muda. Iya masih muda gitu ya. Nggak ada sih, kan tadi saya bilang politik itu panggilan hati, nggak bisa dipaksa siapapun. Harus keinginan sendiri, keinginan pribadi ya. Kalau dipaksa siapapun akhirnya berpolitiknya nggak ikhlas. Kan keikhlasan itu yang penting. Iya. Nah, dulu kan masih kuliah. Terus kan biasanya nih mahasiswa itu kan paling apatis gitu ya sama yang namanya politik. Dulu pas kuliah dicengin kah atau justru teman-teman pada support gitu? Nah, untuk teman-teman alhamdulillah, teman-teman kuliah, teman-teman di luar kampus, teman tongkrongan itu alhamdulillah pada support. Bahkan ikut nih kalau misalkan kampanye, saya kan nggak punya tim dulu. Ya udah, teman-teman aja, ada yang dokumentasiin, ada yang nyupirin, ada apa, itu teman-teman semua. Gitu. Jadi guyup gitu ya. Guyup. Nah itu alhamdulillahnya memang dalam politik perlu support dari orang lain. Bullshit kalau misalkan internal doang yang punya semangat. Kalau nggak ada yang milih gimana, nggak ada yang percaya gimana, nggak ada yang support gimana, nggak akan bisa. Nih kan tadi kan Kang Banu ini bilang saya ingin lebih bermanfaat untuk banyak orang dengan maju di pemilu gitu ya. Ada nggak sih hal yang menggelitik gitu? Maksudnya mungkin ada sesuatu yang terjadi kemudian itu yang akhirnya membuat gue harus maju nih, nggak bisa enggak gitu? Ada banyak justru. Jadi masih banyak problem-problem, terutama di Kota Bogor ya.
yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, tapi itu prosesnya lama. Pertama, misalkan proses pembangunan. Saya sering lihat tuh ada di jalan-jalan, ada pembangunan yang tidak tepat sasaran, katakanlah jembatan penyeberangan orang. Ada di jalan misalkan, tapi ternyata jalan tersebut seharusnya lebih efektif kalau bukan dibangun jembatan penyeberangan orang. Misalkan lampu merah nih, kayak di warung jamu lah kita sebut, dibangun kan tuh jembatan penyeberangan orang, tapi harusnya nggak dibangun karena itu kan udah lampu merahnya udah lama. Kalau ditambah jembatan, orang-orang mana mau nyebrang di situ. Jadi maksud saya tidak tepat sasaran pembangunannya. Terus yang kedua soal budaya. Untuk sekarang pelayanan publik di Kota Bogor menurut saya masih kurang kurang ramah untuk masyarakat. Terutama perlu dipahami Mbak bahwa masyarakat Kota Bogor ini banyak juga yang takut datang ke kantor-kantor kelurahan, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Merasa ribet kalau misalkan berurusan dengan staf-staf pemerintahan. Birokrasi ya. Birokrasi betul. Nah itu ada aja yang mau bikin SKTM dipersulit. Nah disitulah kenapa saya berharap dengan saya masuk di politik itu bisa mengubah nih bagaimana sih pelayanan masyarakat yang baik, ya kan, supaya lebih bermanfaat. Kan mereka sudah digaji oleh rakyat. Paling nggak kalau udah jadi dewan bisa mengintervensi pemerintah untuk bisa pro dengan masyarakat. Iya betul, pembangunan yang tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah buat netizen, buat Brosis Metro, Kang Banu ini untuk diketahui ya 2019 itu dia punya suara hampir 1.800-an ya Kang, dan itu adanya di posisi kedua teratas gitu ya. Artinya itu hampir di pucuknya gitu ya Kang ya. Nah ini mungkin boleh sharing gitu ya. Dulu kan Kang Banu masih kuliah. Mungkin kalau untuk kompetitor apa sih anak-anak muda nggak usah diabaikan, anak kemarin gitu sore gitu ya, anak bawang kayak gitu bahasanya. Dulu tuh apa sih yang dilakukan Kang Banu sampai dalam posisi itu gitu lah. Jadi ketika pileg itu saya turun langsung ke masyarakat bahwa masih banyak daerah-daerah, saya sampai ke pinggiran-pinggiran Kota Bogor. Jadi dapil saya itu dapil Tanah Sareal. Tanah Sareal itu pinggirannya Kota Bogor, udah perbatasan sama kabupaten, dan pembangunan itu banyaknya di Kota Bogor. Banyaknya juga warga, ada yang bukan orang Sunda, ada juga yang Betawi, yang transmigran, pindahan dari Jakarta, Kota Bogor dari Jawa dan lain sebagainya. Dan di situ ekonominya adalah menengah ke bawah. Ada juga yang tadi saya sampaikan, masih takut pelayanan masyarakat. Disitulah saya tawarkan program. Ayo Bu, bikin KTP, saya bantu tanpa biaya. Ayo kalau perlu saya antar ke kelurahannya, supaya Ibu nggak dimarahin atau dibentak sama pihak kelurahan. Kadang-kadang ada yang begitu Bu, dimarahin, nangis tuh ibu-ibu. Aduh itu. Udah lagi butuh malah. Udah lagi butuh, rumahnya jauh gitu kan, datang kelurahan malah dibentak. Memang harus ya kalau misalkan staf pelayanan masyarakat itu harus sabar. Kan kita tahulah bahwa taraf pendidikan di Kota Bogor sendiri belum merata. Benar. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah pelayanan program-program sampai jemput bola lah katakan. Saya langsung ke masyarakat. Nah dulu kan masih kuliah, itu kampanyenya gimana dengan kuliah pada saat itu ya? Ya bagi waktu, manajemen waktunya yang penting. Untungnya nggak tipes tuh. Jadi manajemen waktunya yang penting. Jadi tetap kalau misalkan jadwalnya kuliah saya masuk. Kalau misalkan kampanye ya udah saya bilang. Waktu itu saya masuk tim kampanye juga, tim kampanye Jokowi Amin. Saya sampaikan ke tim, saya udah jam kuliah nih dari hari Senin sampai Sabtu, udah saya kasih ini jadwal kelas saya, kan. Nah itu pokoknya saya nggak bisa diganggu. Kesananya bebas, saya mau kampanye dan lain sebagainya. Ada waktu itu Pak Yai datang ke Bogor, saya bantu. Kalau misalkan di luar jam kuliah, jadi bagi saya pendidikan tetap nomor 1. Gitu. Seapapun kesibukan seorang gitu ya, pendidikan harus jadi prioritas. Iya betul. Bahkan waktu itu ada konstituen kan, biasa masyarakat lah kalau misalkan jam-jam berapa gitu saya lagi kelas, suka nelfon, suka WA tuh langsung ke nomor pribadi. Saya bilang, Bu, punten nanti saya telepon balik. Ditelepon balik? Saya telepon balik kalau beres kelas gitu. Jadi tetap biar fokus lah pendidikan gitu. Nah kalau sekarang, kalau Kang Banu kesibukannya apa? Kan kalau 2019 masih sibuk kuliah juga, kampanye juga. Kalau sekarang berarti sudah lebih fokus ya? Lebih fokus. Nah, kalau boleh tahu, apa memang Kang Banu ini dulu gemar berorganisasi?
berorganisasi dari SMA sih, betul. Saya dulu ikut teater tuh waktu SMA. Di situ saya sebenarnya mulai seneng sama organisasi. Saya sama teman-teman jadi lebih dekat. Teater tuh bisa beberapa hari latihan, baru show-nya padahal cuma 1 hari sebentar. Tapi kan kebersamaannya itu yang membangun kita, jadi ada kedekatan dengan teman-teman yang lain. Nah dari situlah saya mulai organisasi dulu. Jadi lebih solid. Lebih solid sama yang lain lah. Kalau sekarang kan jadi ketua Repdem ya. Kalau nggak salah kemarin itu juga Repdem ini juga banyak membantu pemerintah Kota Bogor itu untuk menjalankan programnya ya. Salah satunya kemarin apa yang tebus ijazah. Penebusan ijazah. Nah itu gimana Kang? Maksudnya ada pengalaman menarik nggak sih ketika Kang Banu dengan Repdemnya hadir untuk masyarakat dalam membantu penebusan ijazah itu? Ya, jadi ini harus diketahui juga bahwa saya ini adalah ketua Repdem. Repdem itu singkatan dari Relawan Perjuangan Demokrasi, di mana tugas dan fungsinya adalah untuk program-program kemanusiaan dan sosial kemanusiaan. Salah satunya tadi bagaimana program pemerintah seperti tadi program penebusan ijazah yang tertunggak di masyarakat itu bisa kita bantu. Nah, program penebusan ijazah ini menurut saya penting dan saya apresiasi program Pemkot, dan kita Repdem jadi perpanjangan tangannya orang-orang Repdem. Saya perintahkan untuk bantu mana anak-anak yang ijazahnya tertunggak di sekolah. Salah satunya yang pasti dibantu adalah sekolah swasta. Kalau sekolah negeri nggak boleh tuh. Waktu itu kan muncul berita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginstruksikan sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah. Kenapa? Karena kan sekolah negeri mah ijazah atau SPP gurunya dan lain ditanggung kan oleh negara, gurunya PNS. Kalau swasta gurunya digaji sama SPP. Nah kalau misalkan nahan mungkin ada beberapa gitu kan, karena memang sekolah juga nggak bisa jalan kalau misalkan nggak bayar SPP. Nah disitulah kita bantu untuk yang swasta ini. Dari Pemkot memberikan suatu penebusan ijazah, nanti dibayar dari Pemkot lewat APBD, kita bantu, tapi syaratnya adalah siswa itu betul-betul dari keluarga yang tidak mampu dengan dilampirkan syarat SKTM. Gitu. Berarti Repdem ini yang turun membantu Pemkotnya untuk turun ke masyarakat langsung, mengumpulkan siapa aja nih anak-anak yang emang dari kalangan tidak mampu begitu yang ijazahnya masih ditahan sama pihak sekolah. Kenapa? Karena ijazah itu kan penting buat anak-anak meneruskan ke jenjang pendidikan yang berikutnya ataupun yang mau melamar pekerjaan. Itu biasanya dari pengalaman ini udah berlangsung berapa tahun Kang? Dari tahun 2019. 2019. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Lumayan ya. Iya, bahkan kemarin anggarannya naik tuh. Oh, gitu. Berarti otomatis jumlah anak-anak yang di cover juga semakin banyak ya. Jumlah anak-anak yang bisa diajukan untuk ijazah yang tertunggak di sekolah itu bisa di cover lebih banyak karena anggarannya naik. Iya. Itu biasanya per apa sih Kang? Biasanya per tahun anggaran apa namanya per 6 bulan ya berarti ya? Pas pergantian tahun ajaran baru ya? Bukan, tapi tiap tahun. Jadi memang biasanya dibuka bulan Juni tuh untuk pendaftaran program ini, dan Desember biasanya ada diumumkan oleh pihak sekolahnya setiap tahun sih. Karena kan anggarannya dari Pemkot. Pemkot kan tiap tahun ada pembahasan APBD kan di situ. Nah, Kang Banu punya pengalaman sendiri nggak dengan mungkin dengan anak-anak yang tidak mampunya ataupun dengan keluarganya gitu ketika misalkan dibantu untuk ijazah alhamdulillah ditebus, atau ada yang mungkin sampai 3 tahun nggak ditebus mungkin ya, saya nggak tahu. Ada pengalaman menarik? Ada pengalamannya. Jadi untuk anak-anak yang dibantu penebusan ijazahnya, alhamdulillah waktu kemarin saya bantu tuh ada yang bilang terima kasih Kang Banu karena saya sudah dibantu akhirnya bisa jadi ngelamar kerja. Ada memang Mbak yang sampai 3 tahun nggak diambil-ambil. Itu jadi anaknya nggak kerja aja, karena nggak bisa nih kalau misalkan dilamar pekerjaan kan ijazah. Jadi mikirnya, waduh ijazahnya nggak ada, udah nunggu ijazahnya di ini. Cuman kan nggak mungkin Mbak kalau misalkan namanya ijazahnya nggak ditebus gitu kan, nggak mungkin dia bisa ngelamar kerja. Kenapa? Gini, ijazah itu penting. Kalau misalkan mau ijazahnya ditebus, kita harus taraf ekonomi keluarganya dulu dong ditingkatkan. Kalau sekarang ekonominya aja sekarang di bawah rata-rata, maksudnya berpenghasilan rendah. Terus gimana mau misalkan bapaknya sehari cuma 50.000 pemasukannya, anaknya nggak kerja ditambah lagi jadi pengangguran gitu. Sekarang mau ngedebus ijazah gimana aja? Mending buat makan daripada gue tebus ijazah gitu kali ya. Akhirnya dari setahun nggak ketebus, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lama-lama lupa aja tuh ijazah. Udah aja nggak kepake jadi. Nah ini biasanya tingkatan sekolahnya apa nih? SD, SMP, SMA atau semuanya di cover? Yang di cover itu adalah SMP, SMA dan SMK. SMP, SMA dan SMK. Itu ada batas anggarannya juga.
kalau SMK paling tinggi. Kenapa? Karena kita mengetahui kalau SMK tuh kalau sudah lulus kan langsung kerja biasanya. Kalau SMP pasti lanjut ke SMA minimal tadi tuh. Kalau misalkan SMP kan kita harus sekarang wajib belajar 12 tahun kan sekarang ya. Nah, itu SMP dan SMA. Nah, ini kan Kang Banu juga udah di Repdem itu kan pasti tadi demokrasi perjuangan ya, ada perjuangan di situ gitu ya. Dan kayaknya juga kegiatannya lebih mengarah ke sosial kemanusiaan. Nah, ini Kang Banu mau nyalon jadi caleg lagi di 2024. Ada nggak sih hal yang menurut Kang Banu kalau gue jadi dewan gue mau melakukan ini nih gitu, saking gemesnya gitu melihat apa yang ada di sekitaran belum sesuai dengan yang seharusnya gitu. Itu transparansi birokrasi, percepatan birokrasi, pelayanan administrasi itu yang harus dirubah sebenarnya. Kita adalah negara yang kalau misalkan kita bertolak belakang kita ambil contoh dari negara-negara lain. Indonesia tuh satu kemampuan yang hebat. Nggak ada tuh negara yang punya kayak posyandu. Nggak ada yang ngurusin kayak gitu, Mbak. Jadi di sini tapi pelayanan posyandu itu udah benar-benar sangat memihak wong cilik ibaratnya. Nah, tapi kadang-kadang pelayanan kesehatan yang murah tidak dibarengi dengan kualitasnya. Kualitas itu yang harus ditingkatkan. Gitu. Asal murah aja ya, tapi murah juga dan cuma kadang-kadang kan yang merasakan murah dan memang yang tidak mampu itu nggak berani untuk ngomong seperti itu. Padahal kan sebenarnya itu dari uang mereka juga. Dibantunya kenapa bisa murah? Dari uang mereka juga, dari pajak yang kita bayar. Iya, kadang kader-kader SDM di posyandu juga belum terdidik ya bahasanya. Atau iya betul. Maksudnya masih senang, mungkin diambilnya yang mau aja gitu ya. Saya kalau misalkan itu saya tahu sebabnya adalah monitoringnya yang kurang. Ya kan? Ada aja yang datang harusnya posyandu atau puskesmas, misalkan puskesmas buka jam 8, datangnya stafnya baru datang jam 10 gitu kan. Padahal posyandu ini adalah cikal bakalnya untuk mencetak generasi ya. Iya. Karena kan anak-anaknya di situ semua gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. Penting loh itu. Kita bisa menyalurkan vitamin, susu dan makanan yang bergizi itu kan lewat posyandu. Negara-negara lain nggak ada itu kekuatan kita loh. Masyarakat yang gotong royong. Betul. Nah, Kang, kalau di Repdem sendiri biasanya kegiatannya apa aja sih selain yang tadi kemanusiaannya misalnya dalam bentuk apa gitu? Ya, di Repdem itu lebih kepada misalkan kita tuh selalu membentuk tim advokasi. Nah, jadi ada advokasi untuk masyarakat yang ada misalkan punya kasus hukum. Mereka kan ada yang buta lah kalau misalkan soal hukum. Nah, itu kita bentuk satu kelompok namanya KBH, kelompok bantuan hukum. Itu kita bantu dampingi sampai kasus itu selesai. Kemarin baru beres tuh yang dari Mega Mendung. Ada kasus pencabulan di bawah umur. Itu kita dampingi sampai selesai. Supaya apa? Supaya kasus ini bisa dipercepat dan bisa apa yang menjadi keinginan mereka itu bisa diselesaikan lah. Terus ada lagi Repdem tanggap bencana. Jadi ketika kemarin ada bencana-bencana di Kota Bogor, bahkan kemarin kita ke Cianjur juga tuh. Oh, yang pas yang gempa bumi di Cianjur, kita kirim orang buka posko di sana, kita bantu masyarakat untuk percepatan pemulihan di sana. Gitu. Termasuk yang kemarin juga longsor ya, yang itu. Iya, longsor yang di Kepatihan. Nah, itu kita bantu. Jadi semua distribusi logistik kita bantu, terus dapurnya dan lain sebagainya, pembangunan tenda waktu di Cianjur juga kita bantu. Nah, Kang, mungkin teman-teman Brosis Metro belum ada yang tahu ya, Repdem ini apa memang isinya anak-anak muda semua atau cara masuknya Repdem itu gimana sih? Ada syarat-syarat khusus nggak sih gitu? Jadi Repdem itu sebenarnya saya partai dari PDI Perjuangan. Nah, saya partai PDI Perjuangannya ada lumayan banyak juga, ada 5 kalau nggak salah. Nah, salah satunya Repdem. Repdem ini untuk kalangan produktif, jadi usia produktif, bukan hanya anak muda aja, bolehlah di atas 40 asal masih produktif, karena kita relawan perjuangan demokrasi. Untuk yang muda ada lagi namanya Banteng Muda. Nah, jadi kita beda. Nah, untuk cara masuk ke Repdem itu harus menjadi anggota partai juga. Nanti akan diarahkan, misalkan anggota partai kan 5 tahun sekali nih, dari 2019 sampai 2024. Kalau Repdem bisa kapanpun masuk, tapi nanti
tetap dibuatkan kartu tanda anggota dari PDI Perjuangan. Oh gitu. Jadi sebenarnya siapapun boleh ya kalau memang ada niat untuk ini ya. Biasanya kita suka ada open recruitment. Nah ketika masuk Repdem pun kita ada interview. Oh di interview juga? Saya interview juga. Udah masuk kerja ya? Iya. Bayu mau ini. Mau masuk katanya. Nah jadi interview ini buat apa? Supaya kita kenal lebih dekat. Latar belakang organisasinya, pengalamannya, apa tujuannya dan lain sebagainya. Kemarin bahkan ada yang menarik tuh yang ketika daftar open recruitment. Beda ideologi, misalkan dulu organisasinya organisasi HTI, ada tuh yang masuk ke Repdem. Karena apa alasannya saya tanya, kenapa bisa masuk ke Repdem? Udah tahu belum ini saya partai PDI Perjuangan? Saya ingin belajar berorganisasi yang paham Pancasila. Kan kemarin nanti sempat dilarang. Gitu. Udah dibubarkan. Udah dibubarkan malah ya. Nah itu kalau sekarang boleh tahu nggak anggotanya ada berapa sih di Repdem Kota Bogor? Anggota kita tuh ada pimpinan kota, dewan cabang kota, terus ada juga kecamatan kurang lebih ditambah simpatisan juga ada tuh di luar ini kurang lebih 100-an. 100-an ya. Nah itu kan usianya variatif ya. Variatif betul. Nah ini sebagai ketua Repdem Kota Bogor gitu ya untuk gimana cara Kang Banu untuk bisa masuk di semua ini lah. Iya di semua. Karena kan biasanya kalau yang tua, yang senior sukanya gitu ya. Iya. Jadi di sini harus satu mindset dulu. Saya di awal waktu pembentukan Repdem di Kota Bogor saya jelaskan. Kita harus satu mindset bahwa di sini nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Semua sama. Sama-sama untuk belajar. Learning by doing gitu kan semuanya. Yang punya pengalaman ayo sharing. Yang belum punya pengalaman ayo mau belajar gitu kan. Jadi semua saling berdiskusi, semua terbuka. Bahkan kita bentuk nih spesialisasi masing-masing. Kalau kita namanya komisariat, bukan per kecamatan. Jadi komisariat itu dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang advokat, nanti masuk komisariat advokat. Ada yang buruh, komisariat buruh. Ada yang komisariat UMKM. Udah dibagi des-desnya ya, per ininya ya. Ada yang komisariat mahasiswa atau pemuda di situ. Jadi pemuda semua isinya. Ada nggak yang latar belakangnya lucu gitu? Maksudnya mau lucu lagi? Maksudnya latar belakangnya gitu yang unik-unik gitu? Kalau di Kota Bogor nggak ada, tapi kalau di wilayah lain ada tuh komisariat janda. Oh ada ya? Ada tuh. Segitunya? Segitunya. Jadi janda-janda disatuin tuh satu komisariat. Tapi di Kota Bogor belum ada. Siapa tahu ada yang tertarik gitu kan, mau masuk. Tapi itu kreatif sih menurut gue sih. Dia tahu celahnya gitu. Jadi kan punya perkumpulan yang bisa menjadi positif lah kegiatannya. Bagus tuh. Bener. Daripada nggak jelas ya, kumpul-kumpul nggak jelas. Tadi kan sempat kalau mau masuk ke Repdem itu kan ada wawancaranya dan lain-lain. Ada nggak sih yang ketika udah ikut seleksi misalkan tiba-tiba ditolak atau nggak ditolak gitu, nggak bisa masuk gitu? Ada nggak kayak kasusnya kayak gitu? Ada beberapa ada ya? Yang kita tolak. Mungkin memang karena waktu, keterbatasan waktu, atau misalkan memang tidak mampu untuk mengikuti organisasi, kan itu juga harus ada penegasan gitu kan, dalam organisasi nggak bisa sembarangan juga. Nah, Kang Banu ini kan bisa dibilang apa ya, tokoh muda yang masih muda gitu ya, masih jiwa muda gitu ya. Sambil minum deh. Boleh. Kita santai ini kan. Iya, saya juga deh. Repdem ini mau dibawa kemana Kang? Kota Bogor. Maksudnya Kang Banu sebagai leadernya mau bikin Repdem dikenal sebagai apa sih gitu? Nah, brandingnya mau kayak gimana sih Repdem Kota Bogor ini yang sekarang gitu? Tentunya Repdem sebagai satu organisasi, saya pengen Repdem ini dikenal sebagai organisasi penolong rakyat. Dimanapun rakyat membutuhkan, di situ ada kader Repdem yang siap membantu. Makanya saya bilang Repdem nggak boleh nih kalau misalkan jadi benalu buat rakyat masuk ke Repdem cuma numpang nama doang, numpang tenar. Nggak boleh. Repdem itu harus menjadi sosok pelopor yang punya kepekaan tadi, sense of belonging buat masyarakat. Nah, tapi Repdem di sisi lain adalah saya partai, tentunya punya tugas-tugas untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam pemilu. Nah, tapi bagaimana cara memenangkannya? Kembali lagi, program-program kemasyarakatan itu yang harus kita lakukan. Karena namanya suara nggak akan lari kemana-mana kalau kita pasti ngebantu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak berbuat, nggak ngapa-ngapain, nggak ada gerakan, nggak ada program, ya gimana mau dipilih gitu. Sama kayak menanam ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya. Iya, jadi bagi saya suara itu
ya bonus lah gitu kan. Kalau mereka nantinya akan bersimpati pada Redem, apalagi nanti mungkin pencalegannya ke saya, itu bonus lah. Yang penting kita sekarang sudah melakukan apa yang bisa kita kerjakan, kita bisa bantu masyarakat, ya kita kerjakan. Oke. Nah, kalau lihat saya kepo-kepo dikit gitu ya, Brosis Metro ke IG-nya Kang Banu dan Facebook-nya, media sosialnya gitu. Kang Banu ini menjadi salah satu orang yang dikerubungin sama wanita gitu ya. Kebanyakan emak-emak. Iya kan? Iya kan, benar nggak sih? Nah, ini gimana Kang, menurut Kang Banu berada dalam satu lingkaran yang maksudnya banyak berinteraksi dengan orang tua gitu ya, dengan seorang wanita, ibu rumah tangga dan lain-lain. Ada hal yang bisa di-share nggak sih? Itu lebih ke strategi politik, karena pendekatannya beda antara ke ibu-ibu sama ke anak muda. Kalau ke ibu-ibu kan kita lebih dekat, ngobrol banyak hal, permasalahannya seperti apa, beda juga sama anak muda. Bukan permasalahan masa depan, nggak mikirin masa depan, yang penting bisa untuk memenuhi misalkan kebutuhan hari ini. Biasanya sama ibu-ibu seperti itu. Permasalahannya seperti apa aja, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan. Kalau anak muda kan beda lagi. Makanya banyak yang lebih saya datangi atau banyak saya diskusikan itu sama ibu-ibu. Karena mereka kan kalau misalkan ini sebagai apa ya namanya, sebagai simbol dari keluarga lah gitu kan. Pas kalau udah ibu-ibunya diberikan program dan lain sebagainya, dipenuhi keinginannya, berarti kan satu keluarga juga pasti kena gitu kan. Ridho ibu ini kan. Ridho ibu gitu kan. Anaknya pasti dapat juga. Kan pendidikan pasti buat anak. Ya kan, kesehatan buat keluarga. Berarti mengambil hatinya ibu, ini pintar juga ya Kang Banu. Kayak kita ngejar cewek gitu kan. Kalau ngejar cewek kan kalau misalkan jangan anaknya, deketin ibunya gitu. Gitu ya. Oke. Nah, Kang Banu, kalau Kang Banu biasanya turun sekarang ini gimana? Untuk jadwal turunnya apa? Setiap hari pasti ada jadwal turun ke lapangan atau? Jadi kalau misalkan turun ke masyarakat itu fleksibel, ya kapanpun. Kalau misalkan nanti saya ada agenda kosong gitu kan, lagi di mana nih tim-tim saya di wilayah atau ibu-ibu ada di rumah apa enggak, nanti saya datangin kadang-kadang gitu. Ajakin ngobrol, diskusi, ada masalah apa nih, gimana, udah punya BPJS apa belum, itu yang saya tanya kan. BPJS gimana, terus gimana harga minyak sekarang naik, karena kebetulan saya ada di koperasi juga. Koperasi itu kan koperasi itu kan di sini wadah untuk penjualan sembako juga Mbak, yang saya pegang. Nah di situ misalkan harga minyak naik, udah ngambil aja di koperasi, bayarnya diangsur. Nah itu kan bisa. Nah jadi ketika saya turun, kita ajak ngobrol, dan itu ya fleksibel lah, nggak kaku. Kalau di koperasi, Kang Banu juga menjadi salah satu pengurus di Koperasi Karya Mandiri ya, sebagai pimpinan Koperasi Karya Mandiri, KSU Mandiri, cabang mana? KSU Karya Mandiri. KSU Karya Mandiri. Cabangnya ada 2, karena saya megangnya 3 ada 2 kecamatan. Kecamatan Tanah Sareal sama Bogor Utara. Di Kecamatan Tanah Sareal ada 2 cabang. Cabang Mekarwangi sama cabang Kebon Pedes. Nah, di Bogor Utara ada 1 cabang Kedung Halang. Cabang Kebon Pedes dan Tanah Sareal ya. Mekarwangi. Nah, tapi di kantor cabang Mekarwangi itu yang setor atau yang jadi anggota itu ada dari Kayu Manis, Kencana, jadi bukan dari Mekarwangi aja gitu. Udah kelihatan lah suaranya. Ya, insyaallah. Nah, Kang Banu, ini biasanya kalau Kang Banu kan juga mengurus koperasi, mengelola koperasi, mengembangkan koperasi itu ya. Biasanya apa sih yang Kang Banu tekankan ke anggota-anggota koperasi? Kan biasanya nih kalau orang pengennya minjem aja gitu ya, bayarnya yang rada sulit gitu ya. Kalau Kang Banu strategi gimana nih untuk bisa ngiket gitu ke anggota? Saya sosialisasi di awal, selalu saya tekankan, Bu, dari koperasi kami datang itu untuk mencari penabung. Kalau nyari peminjam yang ngantri di gang pasti banyak gitu kan. Jadi lebih ke arah budaya menabungnya itu. Paling kecil nabung di koperasi itu bisa 1.000 setiap hari. Karena nanti ada korwilnya yang tiap hari keliling. Dan itu warga asli sana. Jadi orang-orang yang memang terpercaya. Bukan sembarangan kan. Kalau mungkin staf koperasi kita kan nggak pernah tahu orang mana, dari mana asalnya. Tapi kan kalau warga asli sana yang memang sudah terpercaya, ayo kita sebagai badannya, lembaganya yang sudah terjamin, warga yang menjalankan. Nanti kalau misalkan ada keuntungan, namanya koperasi kan ada namanya tuh SHU, sisa hasil usaha, yang keuntungan koperasi kita balikin lagi ke anggota. Nah di situ dari hasil tabungan masyarakat, tabungan warga, yang ada mungkin ada transaksi di situ, mau beli daging, mau beli beras, beli minyak goreng, nanti kita putar lagi, kita
kita kembalikan ke anggota keuntungannya. Jadi dari mereka untuk mereka kembali gitu konsepnya. Gitu ya. Nah, kalau di koperasi yang Kang Banu kembangkan begitu ya, memang semua mayoritas adalah ibu rumah tangga atau mungkin ada yang ada anak-anak muda yang juga tertarik gitu? Sebenarnya variatif, cuman memang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga. Dari total 20.000 anggota kota dan kabupaten Bogor, 80%-nya ibu-ibu. Tapi di situ ada suaminya, ada bapak-bapak, misalkan ada yang anaknya masih sekolah, ada yang sudah kerja, pegawai. Itu ada juga, cuman nggak banyak. Nah, Kang Banu ini kan ngurus koperasi iya, menjadi ketua Rapdem Kota Bogor iya, mau nyalek juga iya. Nah, pasti kan ada nggak sih gitu misalkan di sepanjang perjalanan ya, ada nggak oknum-oknum misalkan warga yang tiba-tiba datangin ke rumah dengan apa sih? Dengan keluhan A I U E O gitu kan, pasti banyak orang yang mengadu, tapi ternyata kalau benar sih nggak apa-apa ya, maksudnya dibantu. Kadang kan juga ada yang memanfaatkan seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Iya, ada aja yang suka datang minta tolong untuk berbagai masalah yang dialaminya dari sampai A sampai Z ya. Iya, sampai Z, bahkan cerita soal perselingkuhan, perceraian. Suka ada tuh. Jadi konsultasi juga jangan-jangan. Jadi kayak konsultasi. Jadi ngikut brand. Nah gitu, tapi kadang-kadang kalau saya gini kan, rumah saya itu sama dengan kantor koperasi juga. Jadi kalau misalkan saya nggak ada di tempat, biasanya titip ke staff. Nah tapi nanti kita buat janji lagi. Nah gitu kan, karena saya nggak selalu standby di kantor kadang-kadang. Gitu. Tapi dari keluarga sendiri gimana Kang untuk pencalonan Kang Banu di 2024? Support 100% support atau? Iya, justru keluarga. Support paling penting itu datang dari keluarga. Support yang paling besar datang dari keluarga. Kalau misalkan sampai dari 2019 saya maju, itu keluarga sangat mendukung. Nanti 2024 itu mendukung juga. Bahkan sekarang saya udah punya istri. Dulu waktu 2019 saya belum nikah tuh, masih sendiri. Bahkan ada yang bilang ngurus keluarga aja belum terbukti gitu. Saya balas lagi kan, kalau misalkan hari ini anak muda meskipun belum punya keluarga itu menawarkan masa depan. Nah, ini kalau Kang Banu lagi beraktivitas, tapi kalau dari istri tidak masalah gitu kan? Kang Banu lebih banyak berinteraksi dengan ibu-ibu, dikerubungin ibu-ibu, tidak cemburu gitu. Tenang gitu. Tenang kan saya pilih istrinya juga yang terbaik. Luar biasa. Boleh tepuk tangan mungkin buat istrinya Kang Banu gitu yang support selalu. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Di Facebook? Paling di waktu pileg di 2019, dukanya apa sih kan? Dukanya gitu. Yang sekiranya bakal mikir, wah di 2024 nanti gua nggak kayak begini nih gitu. Kalau 2019 sih banyak dukanya itu memilih tim sukses ya. Pengkhianatan itu sakit dia. Pernah dikhianati ya. Tim sukses tuh. Sedih deh. Nah jadi memang ya itu jadi satu pelajaran dan pengalaman lah, bahwa ketulusan orang-orang itu kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nilai. Cuman waktu yang bisa menilainya gitu kan. Sampai sejauh mana dia tulus. Mungkin hari ini bilang mendukung, besok enggak. Mungkin hari ini bilang dia suka gitu kan, tapi ternyata enggak. Itu jadi pelajaran. Tapi kan tetap aja, meskipun kita belajar sampai kapanpun itu mah nggak akan kelihatan. Iya. Kalau dari masyarakatnya gimana? Kalau dari masyarakat sih ada yang gimana gitu? Enggak sih. Kalau dari masyarakat memang karena gini, di Kota Bogor kan dari partai saya sendiri PDI Perjuangan ya. Mungkin banyak juga gitu kan waktu 2019, apalagi berita-berita hoax yang bermunculan. Banyak yang nanya langsung, Kang Banu, PDI Perjuangan tuh gimana sih partainya? Saya dengar kayak tapi enggak lah, itu enggak sampai sakit hati kita jelaskan baik-baik. Tapi alhamdulillah gitu, ketika saya jelaskan, enggak lah, nggak mungkin gitu kan, partai PDI Perjuangan beda dengan udah lama menghilang lah dari Indonesia gitu. Saya bilang PDI Perjuangan ini berbeda, tapi harus belajar juga. Jadi itu jadi edukasi politik gitu kan buat masyarakat, karena memang betul nggak semua baca buku, nggak semua baca history gitu kan. Itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau Kang Banu ada ini nggak sih sosok yang dijadikan guru politik yang Kang Banu gitu? Guru politik. Udah pasti, guru politik saya itu adalah orang tua saya sendiri. Ibu saya memang politisi juga. Jadi itulah yang menjadi panutan saya, bahwa ketika berpolitik
ibu saya selalu mengajarkan kalau berpolitik itu harus ikhlas, harus ridho. Apapun nanti hasilnya, tadi kan saya pernah kalah 1 kali, ya kan? Saya bilang tadi satu keberhasilan yang tertunda. Nah, tapi tetap dijalankan, jangan sampai kapok gitu kan? Karena kembali lagi tadi saya sampaikan politik itu panggilan hati. Dari keikhlasan itu, tetap harus bermasyarakat, tetap harus bantu masyarakat. Ada yang nggak suka kita 1 orang, yang suka kita lebih banyak gitu kan. Ada 1000 orang yang menyukai kita gitu. Nah, biasanya kan kalau tahun politik itu kan suka banyak lah kampanye-kampanye hitam atau apa ya namanya sebutannya? Black campaign. Black campaign ya. Negatif campaign ada. Ya, pokoknya macam-macam lah cara untuk menghalangi kompetitor gitu ya. Nah, kalau Kang Banu dulu punya pengalaman apa? Ada nggak pengalaman nggak enak di 2019 yang jadi pembelajaran buat di tahun ini gitu? Ya. Pernah dicurangi atau di bahasanya di apa ya? Ya, kalau dicurangi sih. Atau tiba-tiba spanduknya tiba-tiba udah masang, spanduk tiba-tiba hilang semua gitu kan? Biasanya sering banget gitu. Sering banget. Sering ya? Makanya saya kalau misalkan, bagi saya pribadi, ini kan kalau spanduk itu bukan salah satu taktik politik saya gitu kan. Kalau spanduk, saya jarang masang-masang spanduk di mana-mana. Udah mah pertama sering hilang, sering dirobek gitu kan. Iya. Tapi yang lebih penting tadi masyarakat kenal kita, bukan lewat spanduk tapi orangnya langsung. Kan itu yang lebih penting. Makanya saya turun langsung. Door to door masyarakat. Oke. Nah, Kang Banu ini kan di politik berarti dari 2019 ya, masuk politik, terjun politik. Berarti kalau sekarang udah hampir mau berapa tahun? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Boleh bagikan tips nggak untuk anak-anak muda? Mungkin ya, masih ada anak muda yang di sana yang bodo amat lah sama politik. Apa sih sama politik gitu? Pasti begitu gitu, sama politik itu males gitu. Kalau Kang Banu bisa ngasih apa ini? Iya. Ini buat anak muda, bahwa politik itu sebagai anak muda, justru politik mau tidak mau kita akan masuk ke dalamnya. Aristoteles tuh ada tuh kalimatnya, manusia adalah makhluk politik. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari politik. Suatu saat kita pasti terjun. Masalah ekonomi ada, kenapa? Karena permasalahan politik. Masalah kesehatan ada, karena apa? Karena permasalahan politik. Masalah pendidikan ada, karena permasalahan politik. Kalau politiknya stabil, pemerintahannya kuat, misalkan memang membela kepada masyarakat, semua permasalahan itu pasti bisa diatasi, ya kan? Karena politik itu bisa berjalan karena ada kekuatan dari masyarakat. Kembali lagi, nah dari situ makanya anak muda jangan sampai anti pada politik. Yang sekarang anti politik, misalkan mulailah buka-buka literasi, setidaknya minimal baca berita tentang politik deh, gitu kan. Kalau nggak harus baca buku dasar-dasar ilmu politik yang Budi Harjo, nggak usah gitu kan. Udah cari Google aja gitu kan. Pasti nanti juga ketemu. Nanti juga dengan sendirinya akan mengalir. Dari kita peduli, concern terhadap masalah politik di Indonesia, itu akan menjadi kepekaan kita terhadap masyarakat. Oh, ternyata kasus-kasus kayak sekarang nih, uang pajak kita gitu kan ternyata dipakai buat beli Rubicon gitu kan, buat ngisi bensin Rubicon. Sakit ya gitu kan. Di situ ternyata harusnya itu bisa dicegah kalau kita terjun ke politik. Di situ kan ada tugas-tugas, ada yang melakukan pengawasan, ada yang melakukan apalagi tuh untuk anggaran dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa kalau kita masuk ke politik. Kalau itu dijalankan sesuai tupoksinya ya. Sesuai tupoksinya, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang memang kita sukai dan kita masuk terjun politik, itu orang-orang yang benar. Nah, mungkin juga ada anggapan yang begini, ngapain milih caleg gitu, datangnya juga pas baru-baru gitu kan. Iya. Suka dengar sentikan-sentikan itu nggak sih ketika turun? Nah, itu gimana cara Kang Banu mengembalikan kembali, nggak kayak gitu kok gitu. Iya. Untuk mengikis persepsi itu gitu. Justru maka dari itu pentingnya kita mengenal orang-orang yang memang kita dalam dunia politik itu, misalkan kita harus sudah tahu nih orang-orang siapa yang nanti akan maju. Misalkan ini biasanya kan suka ada yang masang-masang spanduk kan, baliho, billboard, atau datang ketemu langsung. Nah itu jangan ketemu pas hari itu aja atau pas kita ngeliat spanduk, coba cari tahu track recordnya. Pasti di berita juga sekarang udah ada, di Metro pasti ada keluar beritanya gitu kan. Siapa dia, track recordnya apa, apakah pernah tertangkap korupsi kah, apakah punya prestasi kah, itu kan pasti ketahuan. Kalau kita hanya ngeliat di spanduk, billboard, itu kan
tidak menjadi satu satu keputusan kita untuk memilih dia. Bisa jadi di spanduk mukanya bersih bersinar gitu kan, tapi ternyata orangnya nggak baik, itu kan bisa jadi. Makanya harus dikenali ya, sekarang zaman sudah canggih, ada media sosial, ada internet, cari aja track recordnya. Apakah dia berbuat atau bertemu sama masyarakatnya 5 tahun sekali, apakah enggak gitu kan, bisa kelihatan. Tahun 2019 berbuat apa, 2020 berbuat apa, kelihatan nggak beritanya. Oke, itu tadi obrolan singkat kita dengan Kang Banu Lesmana Bagaskara. Benar nggak, Kang? Betul. Oh, alhamdulillah nggak salah. Biasanya dapat hadiah kalau itu. Suka nyiapin hadiah ya? Suka nyiapin hadiah. Selalu ya itu ya, nggak boleh enggak. Iya, itu obrolan singkat kita dengan Kang Banu. Semoga teman-teman Brosis Metro bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil sesuatu yang positif ya dari obrolan kita ini. Dan saya sih berharap ini nggak putus sampai hari ini ya, Kang ya. Artinya nanti kita masih bisa berdiskusi tentang agenda hal yang lain gitu lah, kayak saya gitu. Tinggal nunggu tes ini telepon. Siap. Atau kalau perlu nanti kita yang sidak on the spotnya itu. Karena di kita ada namanya FYI on the spot. Jadi kadang kita tuh langsung ke lokasinya. Gitu. Nanti siapa tahu ya ada kesempatan kita buat sidak ke kantornya Kang Banu. Kita sidak bahasanya. Gitu Brosis Metro, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tamu berbeda dan pasti istimewa. Sampai jumpa.